Halo GP Mania, selamat datang kembali di channel Bramba. Di video kali ini, saya telah menyiapkan informasi seputar dunia balap MotoGP yang pastinya terupdate untuk Anda. Selamat menyaksikan. Luca Marini prediksikan MotoGP 2022 lebih seru usai jeda. MotoGP 2022 sudah berjalan setengah musim. Pembalap tim VR46 Racing Team Luca Marini menegaskan bahwa akan banyak rider yang bisa memenangi race. Sejauh 11 seri di MotoGP 2022 ada 5 pembalap yang sudah menjadi juara: Enea Bastianini, Miguel Oliveira, Alex Espargaro, Fabio Quartararo, dan Francesco Bagnaia yang sudah berhasil menang. Luca Marini menjalani musim kedua di MotoGP. Sejauh ini pencapaian terbaiknya adalah saat finish kelima di MotoGP Jerman. Marini ada di posisi ke-15 klasemen MotoGP 2022. Dia membukukan sebanyak 52 angka dari 11 kali balapan. MotoGP saat ini sedang jeda musim panas. Marini yakin jalannya 9 balapan sisa akan lebih seru. MotoGP akan start lagi pada 7 Agustus 2022. Race MotoGP Inggris akan menjadi sajiannya. Saya merasa luar biasa dengan motor saat ini. Saya mempunyai kecepatan dan merasa bahwa setiap kali Anda melangkah ke lapangan itu luar biasa, dan itu apa yang saya inginkan, kata Marini di Speed Week. Karena itu memberi Anda motivasi untuk bekerja lebih keras lagi setiap hari dan mencoba untuk mengurangi kelemahan saya, menjadi orang yang lebih baik dan pembalap yang lebih bagus di masa depan. Saya pikir ada banyak pembalap yang bisa memenangi balapan atau meraih podium di paruh kedua musim, kata dia menambahkan. Gigi Dalinya, sejatinya Ducati tak bermaksud punya 8 rider di MotoGP. Sejak awal musim ini, Ducati Corse kerap mendapat kritik dari banyak pihak karena menurunkan 8 rider sekaligus di MotoGP 2022. Sang General Manager Gigi Dalinya mengatakan bahwa pihaknya juga tak bermaksud punya segitu banyak rider. Namun, ia merasa senang-senang saja membantu rider muda berkembang. Ducati sejatinya sudah pernah menurunkan 8 rider, namun jumlah mereka berkurang jadi 6 usai Aspartim mundur dari MotoGP pada 2019. Meski begitu, Ducati mendapatkan 2 rider tambahan usai Gresini Racing memilih berpisah dari Aprilia Racing dan tak serak menjadi tim satelit Suzuki. Dalam 11 seri pertama, Ducati meraih 16 podium lewat 7 rider dan 6 kemenangan dari 2 rider. Uniknya, kans merebut gelar juara terus menipis. Saat ini, rider Ducati terbaik adalah Johan Zarco di peringkat ketiga, namun ia tertinggal 58 poin dari Fabio Quartararo. Andalan tim pabrikan Ducati, Pecco Bagnaia, bahkan tertinggal 66 poin di peringkat keempat. Situasi ini tentunya cukup ironis bagi Ducati, karena hal ini membuktikan bahwa memiliki banyak pembalap tak selalu berarti bahwa keuntungan akan terus berdatangan. Meski begitu, Dalinya merasa puas karena bisa membantu para rider muda mengasah talentanya sehingga menjadi para pembalap papan atas. Jujur, kami tadinya tak menggait banyak rider top, melainkan mempromosikan para rider dari tim satelit kami sendiri. Ini langkah yang berbeda dari sebelumnya, ujar Dalinya via Speedweek, Rabu 13 Juli 2022. Sebagai catatan, tim pabrikan Ducati tak pernah lagi menyomot rider berpengalaman dari tim lain sejak Jorge Lorenzo pada 2017. Pada dasarnya, bukan target kami punya banyak pembalap, apalagi Anda tak tahu apa yang akan terjadi jika memulai karir MotoGP dengan rider muda. Namun, pada akhirnya kami cukup puas dengan hasil yang diraih oleh para rider kami. Itu adalah realitanya, lanjut ex-direktur teknik Aprilia Racing ini.
Pernyataan Dalinya memang sulit dibantah. Pasalnya, seluruh rider Ducati kerap mengancam persaingan papan atas. Luca Marini satu-satunya rider Ducati yang belum pernah meraih trofi, bahkan konsisten bertarung memperebutkan podium dengan rider lain. Dalinya pun senang semua ridernya kini punya status rider top. Kami kini punya lebih dari satu rider top di atas motor kami, dan itulah yang selalu jadi tujuan kami. Jadi, memiliki banyak rider bukan masalah besar. Masalah kami adalah fakta bahwa Pecco tak konsisten pada awal musim. Lanjut pria asal Italia ini. Menurutnya, 8 rider juga memudahkan Ducati mendapatkan data untuk pengembangan Desmo Cedici. Gelar juara dunia pembalap merupakan hal yang paling penting. Itu sudah jelas. Namun, normalnya Anda harus merakit motor yang tepat terlebih dahulu sebelum memperebutkan gelar juara dunia pembalap, pungkasnya. Tiket MotoGP Thailand 2022 mulai dijual. Setelah absen 2 tahun, kejuaraan dunia balap motor Grand Prix bakal sambangi Chang International Circuit Buriram pada Oktober mendatang. Pandemi COVID-19 memaksa promotor terpaksa membatalkan MotoGP Thailand musim 2020 dan 2021. Alhasil, cinta roda 2 negeri Gajah Putih terus menahan rasa rindu untuk menonton para pembalap beradu kecepatan. Tetapi kini, barisan fans akan terpuaskan dahaganya setelah kalender MotoGP 2022 kembali memasukkan Thailand sebagai tuan rumah. Balapan musim ini menandai yang pertama sejak kali terakhir diselenggarakan pada 2019 lalu. Melansir laman resmi MotoGP, tiket MotoGP Thailand sudah dijual untuk 3 hari, Jumat sampai Minggu. Harga berkisar mulai dari 960.000. Sedangkan tiket main grandstand dipatok sebesar 1,8 juta rupiah, berlaku 3 hari, demi memberikan dukungan terhadap lokal hero Somkya Chantra yang tengah berkompetisi dalam kelas Moto2. Penyelenggara menyediakan Chantra Stand. Tiket selama 3 hari dibanderol sekitar 1,4 juta. Lalu ada pula Quartararo Stand, harganya serupa Tribun Chantra, serta sama-sama berlaku 3 hari, Jumat sampai Minggu. Namun belum dirilis detail di mana posisi kursi penonton untuk kedua grandstand ini. Dorna Sport selaku pemegang hak komersial turut menawarkan MotoGP VIP Village di GP Thailand 2022. Berbeda dengan tribun biasa, pembeli tiket kategori itu bakal dijamu pelayanan kelas bintang. MotoGP VIP Village dirancang untuk menghadirkan pengalaman penuh bagi para tamu dengan kombinasi unik dari akses di belakang layar, hiburan, dan tak ketinggalan pemandangan menonton dari tempat duduk terbaik. Untuk kategori anak-anak, tiket dibanderol sekitar 10,4 juta rupiah. Sementara bagi penonton dewasa yang ingin membeli MotoGP VIP Village harus merogoh kocek sebesar 20,9 juta rupiah. Kementerian Pariwisata dan Olahraga merasa bangga serta terhormat bahwa Thailand dapat menjadi tuan rumah acara kelas dunia seperti kejuaraan dunia MotoGP tahun ini, dan diakui sebagai salah satu sirkuit terbaik MotoGP yang secara historis menghasilkan beberapa balap paling menarik, ucap Wakil Menteri Olahraga Thailand, Pinton Sirisunpang. Thailand mulai menggelar balap motor bergengsi MotoGP pada tahun 2018 dalam tahun perdananya sebagai tuan rumah. PDD Thailand Grand Prix sukses dinobatkan menjadi terbaik serta paling banyak dihadiri penonton. Thailand pertama kali memamerkan kemampuannya sebagai tuan rumah balapan MotoGP pada 2018 dan 2019 dan memperoleh banyak prestasi seperti disebut event MotoGP paling menghibur dan paling menyenangkan. Tuturnya, kami juga memecahkan rekor penonton selama 2 tahun berturut-turut, menjadi viral dengan Ethan Shuttle Bus menerima penghargaan The Best Grand Prix of the Year 2018. Tiket grandstand terjual habis dalam waktu 5 menit dari penjualan tiket. Wisatawan yang memesan hotel untuk masa inap yang lama, serta membuat sekitar 800 juta pemirsa tadi lebih dari 2017 dalam semangat persaingan dan tujuan wisata di Thailand. Marc Marquez merupakan pemenang perdana MotoGP Thailand 2018. Pembalap Repsol Honda Team itu mengalahkan Andrea Dovizioso dan Maverick Vinales dalam duel sengit hingga lap terakhir. The Baby Alien kembali keluar sebagai pemenang musim 2019. Kala itu, dia menaklukkan Fabio Quartararo selisih 0,171 detik.
kemenangan di Chang International Circuit sekaligus penentuan Marquez juara dunia MotoGP. Buriram International Circuit atau juga dikenal dengan Chang International Circuit berlokasi di Provinsi Buriram, Thailand. Trek balap ini dibuka pada 2014. Ini merupakan sirkuit FIA Grade 1 dan FIM Grade A pertama di Thailand. Changbir menamai trek tersebut sebagai bagian dari status sponsor utama, tetapi karena undang-undang tentang sponsor alkohol di Perancis dan Qatar, lintasan menggunakan nama non-komersial dalam dokumentasi FIM. Honda petik buah pahit, cuma fokus ke satu pembalap. Honda sedang kesulitan di MotoGP 2022. Pabrikan Jepang itu mengaku sedang kesulitan karena cuma mengandalkan satu pembalap. Sejauh 11 race MotoGP 2022 berjalan, belum ada rider Honda yang menjadi juara. Pol Espargaro menjadi satu-satunya pembalap yang berhasil meraih podium. Pol Espargaro finish ketiga di MotoGP Qatar. Setelah itu, tak ada lagi pembalap Honda yang menembus tiga besar. Marc Marquez masih menjadi pembalap terbaik Honda sejauh ini. The Baby Alien menempati posisi ke-13 dengan raihan 60 poin. Bos Repsol Honda Alberto Puig mengakui bahwa timnya memang melakukan kesalahan dengan hanya mengembangkan motor untuk Marc Marquez. Tapi strategi itu sudah membuktikan hasil bagus, gelar juara dunia beruntun dari 2013 sampai 2019 kecuali 2015. Dalam sejarah balapan, kami selalu fokus pada satu pembalap. Sekarang mungkin untuk pertama kalinya kami berlari ke masalah dengan sistem ini. Beberapa pabrikan lainnya belum memimpin sesering Honda. Ya, Ducati membuat motor dengan baik, itu pasti. Karena di track, motor ini yang membuat impresi bagus. Kami sudah ada di situasi ini di Honda selama bertahun-tahun, kata dia menambahkan. MotoGP akan dilanjut pada 7 Agustus 2022. Race di MotoGP Inggris akan menjadi sajiannya. Bastianini diyakini bisa atasi tekanan besar Ducati. Kepala kru Enea Bastianini, Alberto Giribuola, yakin kalau bintang Gresini Racing itu bisa jadi sosok penting dalam line-up Ducati Corse untuk MotoGP 2023. Rider berjuluk La Bestia itu sedang mengharapkan kabar bagus terkait masa depannya di MotoGP. Ia menjadi salah satu kandidat kuat tandem Francesco Bagnaia, namun ia mesti bersaing dengan Jorge Martin. Kans pembalap Italia tersebut untuk naik ke tim utama berkurang seiring dengan lonjakan kinerja rider Pramac Racing dalam 3 putaran terakhir. Menurut Giriboula, pemenang 3 balapan MotoGP 2022 tersebut mampu bersaing lebih baik di Ducati. Ia pun bisa mengatasi tekanan lebih besar. Bagi saya, tekanan adalah karakteristik pembalap dan Enea tidak merasakannya. Jika dia gabung dengan tim pabrikan, saya kira akan mampu menahannya, ujarnya kepada MotoGP.com. Yang terpenting, dia merasa orang-orang di sekitarnya bekerja menuju tujuan yang sama. Kami banyak tersenyum, kami bekerja dengan rileks yang tak diragukan lagi. Itu membantunya menikmati balapan seperti bukan pekerjaan, melainkan dia menikmati aktivitas dengan teman-temannya. Saya kira itu yang membuat perbedaan terbesar. Pria yang baru pulih dari serangan COVID-19 tersebut mengklaim bahwa Gresini Racing melihat potensi besar Bastianini sejak awal. Setelah menyaksikan aksinya dalam tes pramusim Qatar, mereka tak menyesal kembali merajut hubungan yang sempat putus pada akhir 2016 tahun lalu. Kadang ada batasan untuknya sehingga tidak bisa mengebut hingga maksimal, seperti dalam kualifikasi, karena Anda berkendara dengan cara tidak bagus untuk balapan, namun itu yang terbaik pada satu lap. Giriboula mengungkapkan, ia bisa berubah ketika saatnya tiba. Kami segera melihat sesuatu spesial dari dirinya. Sejak tes Qatar tahun lalu, keyakinannya terhadap bagian depan, feeling dengan ban usang di bagian akhir ketika masuk ke tikungan, dia bisa dapatkan dari pembalap lain. Dia punya kecepatan tinggi, ketika masuk ke tikungan, dia bisa belok. Jadi itu adalah sesuatu yang spesial. Selain skill yang masih bisa diasah demi prestasi tinggi, Bastianini punya kepribadian yang tidak merepotkan.
Beberapa waktu lalu, Nyaya menyebut kriteria rekan setim yang cocok dengannya. Salah satunya adalah tidak mengacaukan harmoni dalam garasi yang sudah terbangun beberapa musim, tapi lebih pada memenangi balapan. Itu selalu tergantung pada apa yang dipikirkan pembalap lain terhadap Enea, tuturnya. Saya kira kami jika pergi ke sana akan mencoba yang terbaik, dan kemudian jika itu jadi masalah untuk Peko, dia akan mengurusnya. Saya kira dia punya tim bagus, mentalitasnya bagus, hasil bagus di masa lalu, jadi saya pikir kalau pada akhirnya dia tidak akan mendapat tekanan besar. Sekian dulu video kita hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Brambang and see ya.